Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, tak henti tak bosan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan karunia nikmatnya. Semoga kita mampu senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar syukur, sehingga Allah juga berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja tidak sekedar bertambah jumlahnya, banyaknya, tetapi yang kita harapkan juga bertambah keberkahan dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga nikmat yang Allah berikan membawa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah di dalam melaksanakan kewajiban kita, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin banyak nikmat maka semakin taat, semakin banyak nikmat, semakin takwa kita, semakin dekat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita yakni kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan poin yang ke-105 dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yakni halaman yang ke-41. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita sampai sudah pembahasan poin yang ke-104. Maka masuk poin yang ke-105 ini masih terkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka pada poin kali ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil atas sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifatul kalam, kalamullah wa qawlihi, dan kalamnya beliau mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini hadisnya adalah hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaqulullahu ta'ala, berarti hadis ini adalah hadis qudsi karena disebut bahwa Allah Ta'ala berkalam. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bersama dengan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwahyukan kepada Nabi secara maknanya dimasukkan ke dalam hati Nabi, lalu redaksinya disusun sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalam Allah ini tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, tidak termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an, tapi ini kalam Allah. Kalau Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang redaksinya, susunan kalimat-kalimatnya itu memang benar-benar didiktekan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya antara kalam Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dengan kalam Allah yang ada di dalam hadis qudsi. Makanya disebut dengan hadis qudsi. Hadis itu sama juga dengan ucapan, tapi lalu kemudian untuk membedakannya dengan ayat Al-Qur'an disebut dengan hadis qudsi. Qudsi sifatnya suci. Artinya hadis yang isinya kalam Allah yang suci. Di dalam hadis ini dikatakan yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, ya Adam, wahai Adam,
Fayaqulu, kemudian Adam menjawab, labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, dan aku akan menyenangkanmu. Kata Nabi Adam alaihissalam. Ini seruan kepada Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang percakapan antara Allah taala dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Fayunadi bi sautin. Maka kemudian Allah taala menyeru Nabi Adam alaihissalam bi sautin, dengan suara. Hadis ini dengan jelas menjadi dalil tidak mencukupkan hanya dengan kalimat yaqulullahu ta'ala. Nabi SAW tidak hanya menyebut Allah berkalam begitu saja, tetapi Nabi menegaskan bahwa Allah berkalam dengan suara, untuk menegaskan bahwa kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalam yang bisa didengar oleh makhluk, mungkin didengar oleh makhluk ya. Walaupun kemudian ditakwilkan dengan berbagai macam takwil oleh kelompok mu'awwilah ya, orang-orang yang senantiasa mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata sautin ini. Padahal di dalam hadis ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan Allah itu berkalam kepada Nabi Adam alaihi salam bi sautin, dengan suara yang didengar oleh Nabiullah Adam alaihi salam ya. Kalau kemudian ada takwil-takwil lain, kalam Allah itu tidak dalam bentuk suara, tidak bisa didengar, maka alangkah lebih baiknya tentu saja tidak ada penegasan dengan kalimat fayunadi bisautin, dengan suara, tapi adanya penegasan Nabi SAW bahwa Allah menyeru Nabi Adam bisautin, dengan suara. Ini menunjukkan agar tidak terjadi ambiguitas, agar tidak terjadi orang itu bingung memaknai kalam Allah itu bagaimana sih, Allah itu berkalam seperti apa caranya. Maka Nabi SAW sendiri yang menyatakan bisautin, dengan suara. Kata Nabi SAW, Inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu mengeluarkan sekelompok penghuni neraka dari keturunanmu. Kata Nabi Adam, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Tentu hadis ini memiliki makna yang banyak, memiliki faedah yang banyak, selain daripada ini adalah dalil secara utama, menjadi dalil bagi sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala itu memungkinkan bisa didengar oleh makhluk, dan ini tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini sesungguhnya tidak sekedar sampai di situ. Kalau kita lihat di dalam buku ini, di situ juga diisyaratkan adanya potongan, artinya hadis ini adalah potongan daripada hadis yang lebih panjang daripada ini ya. Hadis ini menyebutkan tentang percakapan, tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berseru kepada Nabi Adam, menyampaikan suatu kabar bahwasannya akan ada sekelompok yang sangat banyak dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, artinya dari golongan manusia, dari keturunan anak cucu Nabi Adam yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Maka kemudian di dalam lanjutan daripada riwayat itu, kemudian Nabiullah Adam alaihissalam fayaqul, beliau berkata, ya Rabbi wa ma ba'thun nar, wahai Rabbku, siapakah pasukan yang besar itu, yang dimaksud kelompok yang besar yang akan masuk neraka itu. Tentu kabar yang menyedihkan bagi seorang orang tua, dikabarkan bahwa anaknya itu nanti ada sekelompok yang besar yang akan masuk ke dalam neraka. Tentu sedih. Kita saja kalau dikabarkan nanti anakmu
Tidak semua beriman. Ada ribuan nanti anakmu yang kafir. Ini supaya kita bisa merasakan bagaimana sedihnya hati Nabi Adam alaihissalam ketika dikabarkan tentang itu. Kita kalau dikabarkan begitu, jangankan kita pun sampai dikabarkan ada banyak sekelompok besar anakmu nanti yang masuk neraka, anakmu nanti yang kafir. Satu saja kita punya anak sampai naudzubillah min dzalik, sampai kemudian tidak beriman. Saya pernah nonton sebuah video, ada ustadz sedang berceramah, ada salah seorang penanya, nanyanya itu pakai kertas, pakai tulisan, catatan. Pertanyaannya itu sebenarnya lebih kepada curhat, mengeluh. Yang diceritakan itu apa? Dia cerita, ya ustadz, dengan cerita ya mungkin ustadznya juga terbawa suasana, sehingga nadanya juga sedih. Dan mungkin kalimatnya juga memang isinya menyedihkan. Ustadz, saya punya anak, seorang anak laki-laki saya, ternyata dia masuk agama Kristen. Padahal dari kecil saya didik dengan agama Islam. Bapaknya rajin kajian, anaknya masuk Kristen. Sudah saya ajak diskusi dari hati ke hati, tapi dia tetap kekeh, masih memilih agama selain Islam. Itu kita mendengar saja, membayangkan posisi itu luar biasa rasanya. Bagaimana lagi Nabiullah Adam alaihissalam, seorang nabi, lalu dikabarkan bahwa keturunannya, anak cucunya itu nanti akan ada golongan besar dari anak keturunannya itu yang akan masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kabar dari Allah, suatu kepastian. Maka kemudian Nabi Adam pun penasaran, siapa mereka itu ya Allah, ya Rabb, siapa mereka itu yang akan masuk dalam neraka itu, rombongan besar itu. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkalam, min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 itu 999. Di keturunan Nabi Adam ini ternyata manusia ini, kalau dari hadisnya sahih, Bukhari Muslim muttafaqun alaih, lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Ya, ini tentu satu kabar yang menyedihkan juga, dan ini miris juga bagi kita dan mengkhawatirkan bagi kita. Mengkhawatirkan juga bagi anak cucu kita. Karena anak cucu kita berarti anak cucu Nabi Adam juga yang masuk dalam kabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nanti akan kita sebutkan di hadis lanjutannya, akan terlihat itu bagaimana kemudian begitu banyak, kok bisa lebih banyak yang masuk neraka daripada yang masuk ke dalam surga. Kalau di sini 1 banding 999, dari 1000 anak cucu Adam itu hanya 1 yang akan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita lihat penduduk dunia sekarang itu, barusan saya lihat datanya, kalau tahun 2024 sampai tahun 2024 penduduk dunia ini totalnya sekitar 8 miliar, lebih sedikit lah. Ya. 8 miliar. Umat Islamnya itu 2 miliar. Berarti seperempat, berarti seperempat itu 1 banding 3. Anggaplah semua umat Islamnya masuk surga, berarti yang 3 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Berarti belum sesuai hitungan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 1 banding 999. Berarti kemungkinan anak cucu kita masih akan beranak pinak dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, itu kemungkinan pertamanya. Anak cucu kita akan beranak pinak dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga jumlahnya umat Islam, ya orang mukmin dengan orang kafir, jumlahnya 1 banding 999. Atau bisa jadi semakin lama umat Islam yang menyusut, sehingga kemudian orang kafirnya semakin banyak.
Sehingga totalnya jumlahnya 1:999. Itu yang mungkin terjadi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi warning bagi kita semua, bukan hanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah sebabnya mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, dan para nabi demikian semangat di dalam berdakwah. Karena ada gambaran ini, kalau kita tidak betul-betul berdakwah, tidak sungguh-sungguh kita berdakwah, nanti kondisinya begitu. Lingkungan kita akan dikuasai dengan kekufuran. Mungkin bagi kita di Indonesia utamanya misalnya, di mana mayoritasnya umat Islam, kita kalau jalan tengok kanan kiri semua orang Islam, tetangga kita kanan kiri hampir semua orang Islam, mayoritasnya orang Islam. Itulah sebabnya lalu kemudian kebanyakan umat Islam itu merasa tidak perlu untuk mengupayakan dakwah. Masih Islam, padahal kalau dipikir-pikir dari kita yang Islam, kita lihat gak usah jauh tetangga kita, dari tetangga kita kanan kiri, ya 2 kanan 2 kiri 2 belakang 2 depan, yang ke masjid sholat itu berapa? Itu dulu. Yang kalau tidak di masjid kita husnuzan, kalau dia muslim sholat di rumah. Kalau seandainya dia nggak sholat bagaimana? Ya. Dari yang tidak ke masjid itu, betulkah mereka kemudian memahami Islam dengan benar? Jangan-jangan KTP-nya saja Islam lalu kemudian akidahnya akidah kufur, kan sangat mungkin itu terjadi. Ya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa dakwah itu menjadi sangat penting dan mendesak? Perkara penting dan mendesak. Mendakwahi orang, mengajak orang untuk kepada kebaikan, mengajak orang untuk belajar agama, mengajak orang untuk ibadah. Jadi sangat penting. Ya. Jadi khawatirkan tadi jumlah yang 2 miliar ini mayoritasnya kemudian adalah muslim yang hanya status formalnya saja dia muslim, tapi kemudian tidak menjalankan ajaran Islam, bahkan akidahnya di dalam hatinya bukan akidah Islam, sangat mungkin saja itu terjadi. Maka tugas kita kepada umat Islam mensyiarkan agama ini, mendidik, mendakwahkan agama ini, agar kemudian mereka, umat Islam yang ada ini, benar-benar memahami agama yang mereka ikuti, memahami Islam yang mungkin diwariskan, memang formalnya diwariskan oleh orang tuanya, tapi tidak semua orang tua itu mewariskan keyakinan yang benar, karena iman itu tidak bisa diwariskan. Iman itu tidak seperti suku. Ini sering kami sampaikan, kalau orang suku, bapaknya Jawa, ibunya Jawa, lahir anaknya otomatis Jawa, nggak usah diajarin, nggak perlu dikursuskan, pasti jadi orang Jawa, walaupun nggak bisa Jawa. Anak saya itu kalau secara gen dia statusnya anak orang Jawa, nggak ada satupun yang bisa bahasa Jawa, ya, karena blasteran, ibunya Banjar. Walaupun secara gen biasanya katanya ikut bapaknya, kan begitu. Tetapi nggak bisa diotak-atik, statusnya tetap dianggap orang Jawa karena keturunan, kalau suku. Tapi kalau iman nggak bisa. Walaupun secara formal mungkin iya dia Islam formalnya, tetapi iman di dalam hatinya itu tidak bisa turut diwariskan. Sehingga harus kemudian dididik. Dan itu sangat mungkin terjadi di banyak keluarga, di banyak kaum muslimin di negeri kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semua orang celaka, semua orang merugi kecuali dia orang yang beriman lalu beramal soleh. Ternyata iman dan amal soleh tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Enggak apa-apa lah, yang penting saya beriman dan beramal soleh, peduli amat dengan orang lain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tidak cukup iman dan amal soleh, kita mesti kemudian ikut andil, turut serta dalam upaya tawashaw bil haqqi, tawashaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran,
saling menasehati di dalam kesabaran, karena menasehati dalam kebenaran itu pasti ada ujiannya, maka mesti saling menasehati di dalam kesabaran. Maka benarlah kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi illa hadhihi surah lakafatkum. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan ayat selain daripada surah Al-Asr ini, maka ini mencukupi. Itu tadi, supaya orang tidak merasa cukup hanya dengan iman dan amal soleh pribadinya, tapi kemudian dia mesti juga ambil bagian di dalam nasihat-nasihati dalam hak dan kesabaran dalam dakwah. Jadi itu, bayangkan kalau kemudian begitu kita punya anak, ya, anak kita, mungkin anak kita didik, tapi anak tetangga, anak teman kita, anak saudara kita nggak dididik dengan Islam. Nah, dia punya anak lagi, terus tidak dididik, akhirnya tadi adalah kemudian 1:999. Itu sangat mungkin sekali terjadi. Nah, ini urgensinya, mendesaknya yang namanya dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya perkara yang penting, tapi juga perkara yang mendesak. Ya, dalam hidup kita ini kan, kita kalau menjalankan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, kita akan dahulukan sesuatu yang penting dan mendesak. Baru prioritas berikutnya adalah yang penting dan tidak mendesak. Jangan kebalik. Dan sampai kemudian malah justru perkara-perkara tidak penting dan tidak mendesak itu yang kemudian kita dahulukan daripada perkara penting dan mendesak. Yang namanya penting dan mendesak itu harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Itu perkara penting dan mendesak. Maka dakwah ini perkara yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Ya. Perkara penting dan tidak bisa ditunda. Kalau kita menunda dakwah itu, pasti akan ada penyesalan. Problemnya itu kita menyesal karena kita tidak melihat itu masalah kita. Kita tidak melihat karena kita tutup mata, itu menjadi masalah. Itu justru bahaya. Kalau kita buka mata kita, kondisi masyarakat Islam di sekitar kita, pasti akan muncul itu penyesalan. Kenapa saya tidak ambil bagian? Kenapa saya tidak bersegera untuk berdakwah sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalamnya, fa'indahu yashibus saghir, maka pada saat itu anak kecil menjadi beruban. Ini apa? Maksudnya adalah ketika terjadi fitnah di akhir zaman, fitnah peristiwa hari kiamat yang demikian dahsyat. Huru hari kiamat terjadi, maka fa'indahu yashibus saghir, pada saat itu anak kecil menjadi beruban. Ya. Tentu kalau tidak ditafsirkan oleh Nabi SAW kalimat ini, ya kalimat ini memiliki, bisa jadi ada makna zahirnya, ada juga makna kiasannya. Makna zahirnya mungkin saja terjadi, yang dimaksud adalah huru hara ini seolah-olah bisa membuat orang itu, anak kecil bahkan bisa beruban. Tapi walaupun tidak terjadi, anak kecil itu tidak beruban. Tapi juga mungkin terjadi saking dahsyatnya huru hara nanti di akhir zaman, betul terjadi secara zahir bahwa ada anak kecil begitu dahsyat, begitu takutnya, depresi dia, tidak bunuh diri dia, tapi beruban seluruh rambutnya ketika dia masih kecil. Bisa jadi kedua makna itu, baik makna zahir maupun makna yang dibaliknya bisa saja terjadi. Ya, para ulama pun menjelaskan seperti itu, menunjukkan ini huru hara di akhir zaman itu sangat dahsyat, sehingga digambarkan sampai bisa menyebabkan anak kecil itu beruban. Wa yad'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan menjadikan setiap wanita hamil akan lahir kehamilannya itu, gugur kandungannya itu. Ya, saking dahsyatnya huru hara itu. Ya. Saking dahsyatnya huru hara sampai kemudian seorang wanita hamil itu akan melahirkan kandungannya.
Ya, kita mesti kalau ada kabar tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya siksa neraka, kita penting untuk merenunginya, membayangkannya, agar kemudian muncul rasa takut kita, al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khawatir akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kau nanti akan melihat orang-orang itu akan dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, sempoyongan orang-orang itu. Saking dahsyatnya nanti kejadian di hari kiamat. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangatlah dahsyat. Fashtadda dzalika alaihim, maka hal itu terasa berat bagi mereka. Maksudnya bagi siapa? Rupanya faqalu, ketika Nabi menyampaikan hadis qudsi ini, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka mendengar cerita ini, takut sekali. Ya Rasulullah, ayyuna dzalikar rajul? Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang termasuk orang itu? Apakah ada di antara kami ini, maksudnya di antara umatnya Nabi Muhammad ini, yang termasuk daripada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka tadi, yang tidak selamat tadi. Ya, karena tadi yang selamat cuma satu, yang masuk neraka 999. Siapa di antara kami, di antara umat Nabi Muhammad ini yang termasuk bagian dari itu? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kabar, absyiru, bergembiralah kalian. Kabar gembira, fa inna minkum rajulan, karena dari satu orang di antara kalian itu yang masuk surga, ya, yang masuk neraka, satu di antara kalian, wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan, dan 1000-nya itu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kelompok golongan Ya'juj dan Ma'juj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'juj Ma'juj ini nanti akan keluarnya, jadi ini satu bangsa yang sangat besar, disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi diantaranya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ya'juj dan Ma'juj ini menyerang suatu negeri, yang kemudian mereka ini sangat takut dengan Ya'juj dan Ma'juj ini, minta tolong kepada salah seorang raja yang bertauhid, yang beriman, namanya Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini lalu diminta untuk membantu mereka menanggulangi serangan Ya'juj Ma'juj. Maka kemudian Dzulqarnain itu membuatkan, tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membuatkan tembok yang sangat tebal, ya. Tembok itu dibuat antara gunung dengan gunung. Ya, akan disebutkan tembok itu besi, dua besi yang besar, yang di tengahnya itu dicor dengan tembaga, sehingga tidak bisa keluar. Ya'juj Ma'juj itu terkurung di dalam situ. Daerahnya di mana? Nah, tidak diketahui. Para ahli sejarah banyak kemudian menyampaikan teori-teorinya. Di antara teori yang paling banyak diyakini oleh para sejarawan, khususnya para sejarawan Muslim, itu diduga kuat karena ada sebuah negeri yang berada di antara dua gunung yang besar, itu di daerah Asia Tengah, ya, daerah Rusia, ya, yang negara Istan tuh, Uzbekistan dan kawan-kawan itu, ya. Ada satu gunung, pegunungan Kaukasus namanya. Nah itu bahkan dulu ada khalifah yang pernah mengutus orang untuk melakukan ekspedisi mencari tembok Ya'juj Ma'juj ini. Macam-macam teorinya, walaupun tidak banyak yang memastikannya, tapi yang paling banyak clue-cluenya itu banyak nampak itu di Asia Tengah, itu di pegunungan Kaukasus. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka tidak bisa keluar dari situ. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka itu, Ya'juj Ma'juj, akan terus berupaya untuk melubangi itu. Dalam sebuah hadis disebutkan mereka setiap hari akan dilubangi, ya, nggak bisa keluar karena itu keras sekali, besi yang dicor tembaga.
Nah, besok kita lubangi lagi. Begitu mereka balik ke situ, kembali lagi lubangnya, tertutup lagi lubangnya. Terus itu terjadi terus sampai suatu ketika, itu entah kapan terjadinya, entah nanti dekat dengan hari kiamat, mereka mengatakan kita lubangi. Begitu lubangnya sudah ada, besok kita lanjutkan. Mereka mengucapkan kata insya Allah. Insya Allah. Besoknya pas dicek kembali, lubangnya tidak tertutup dengan ucapan insya Allah. Ini orang jahat saja, sedikit aja bergantung kepada Allah, ditolong sama Allah. Walaupun ini memang skenarionya begitu. Apalagi kita orang mukmin kok malas bergantung kepada Allah, ini kan aneh, ini ajaib. Dalam hadis disebutkan nanti mereka ini akan keluar setelah Dajjal. Jadi Dajjal ini mati dulu. Selesai dulu cerita Dajjal, mati habis Dajjal ini, barulah kemudian Ya'juj Ma'juj muncul. Ya'juj wal Ma'juj ini akan muncul. Disebutkan karena mereka tinggal di dalam situ, orang tidak tahu perkembangan mereka, dan ternyata perkembangbiakan mereka itu sangat dahsyat, sangat cepat, sangat banyak. Di antaranya disebutkan dalam Fathul Bari, itu ada yang mengatakan bahwa satu orang Ya'juj Ma'juj tidak akan mati kecuali dia meninggalkan anak keturunan dengan jumlah paling tidak 1000, baru dia mati. Jadi umurnya panjang, anaknya banyak. Jadi anak dan cucunya ini dia melahirkan atau menghasilkan 1000, baru dia mati. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Tapi nanti keluarnya di hari kiamat, bahkan setelah kemudian Dajjal. Tapi akhirnya kemudian nanti juga dia ditumpas, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa nanti kalaupun banyak di antara anak Adam yang masuk ke dalam neraka, ternyata karena jumlah Ya'juj Ma'juj ini yang banyak, yang sangat banyak dari jumlah mereka. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, maksudnya demi Allah Ta'ala, inni arju an takunu rubu ahlil jannah, sungguh aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Di seluruh keturunan anak Adam yang beriman masuk surga, Nabi SAW menyatakan, aku berharap 1/4-nya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. 2/3-nya itu umat nabi-nabi terdahulu. Tapi kalau dipikir-pikir, ini masih sedikit sebenarnya berarti. Kalau cuma 1/4, karena jumlah manusia nabi-nabi terdahulu itu tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam hari ini, bahkan ya, karena jumlah kalau semakin ke sana, semakin ke atas, kan semakin sedikit. Lalu dikatakan hanya 1/4 dari penduduk surga, berarti sedikit. Umatnya Nabi Muhammad itu juga tidak banyak yang masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kembali kepada pentingnya kita untuk senantiasa berdakwah, agar kemudian jangan sampai ada anak keturunan kita yang kafir lalu kemudian masuk golongan penghuni neraka. Fakabbarna, maka para sahabat yang meriwayatkan itu mengatakan, maka kami bertakbir, senang mereka. Allahu Akbar. Faqal, kemudian Nabi SAW bersabda, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Nabi SAW kabar lagi, kalau begitu aku berharap kalau bisa kalian separuhnya daripada penduduk surga. Fakabbarna, para sahabat takbir lagi, nampaknya lebih nyaring nih takbirnya karena gembira. Faqal, Nabi SAW kemudian bersabda, ma antum finnas, tidaklah kalian di antara manusia, illa kasya'ratis saudai fi jildi thawrin abyad, kalian itu seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi yang putih. Umatnya Nabi Muhammad memang kalau dibandingkan dengan umat manusia itu jumlahnya sedikit, diibaratkan seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi yang putih. Kalau ada sapi warna putih, rambut hitamnya nggak kelihatan, kita tengok, kecuali kita teliti satu
persatu. Au kasya'ratil baydha'i fi jildi thawrin aswad, atau seperti sehelai rambut bulu putih di kulit sapi yang berwarna hitam. Begitu juga kita tidak akan melihat kalau ada sapi warnanya hitam, ada bulunya satu yang berwarna putih. Saking sedikitnya umatnya Nabi Muhammad SAW ini dibandingkan dengan penduduk dunia. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah SWT, kita termasuk yang sedikit itu. Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah kami termasuk yang sedikit itu. Sedikit tapi kemudian berkualitas, kualitas imannya, kualitas takwanya, sehingga kita termasuk penghuni surga. Kita semua yang ada di sini penghuni jannah bersama dengan keluarga kita, keturunan kita, insyaallah mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila salah khilaf. Usikum wa nafsi bi taqullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.